Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sempat viral ya. Video ini sebenarnya bukan video baru sih ya, video lama, tapi menarik gitu, menggelitik saya gitu. Karena sebagai seorang pendeta gitu ya, saya juga terganggu jiwa saya ketika menonton video ini. Karena menurut saya video ini tidak tepat. Kalau saya mau ngomong kasar, ini video sesat. Iya, sesat banget. Jadi saya terganggu jiwa saya menonton video ini. Nah, ini adalah sebuah potongan khotbah dari seorang pendeta. Saya nggak tahu namanya siapa gitu ya. Pendeta ini berkhotbah mengenai persepuluhan. Iya, mengenai persepuluhan yang dihubungkannya dengan apakah seseorang Kristen itu akan diberkati atau tidak diberkati. Nah, di petikan video ini yang saya dengar, nanti Anda dengar juga deh ya. Pendeta itu menegaskan bahwa jika Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan gitu ya, karena dia sebutnya spesifik. Jika Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan dan Anda tidak kunjung diberkati, lapor kepada saya katanya. Lapor kepada pendeta itu, bukan ke saya gitu ya. Maka saya akan sobek-sobek ini Alkitab katanya ya. Saya akan sobek-sobek ini Alkitab. Karena berarti Alkitab bohong. Kalau Anda sudah 6 bulan tidak bayar persepuluh, 6 bulan sudah bayar persepuluhan tapi tidak kunjung diberkati, artinya apa yang dia khotbahi bohong katanya ya. Jadi Alkitab juga bohong. Karena orang Kristen hidupnya selalu naik katanya ya. Akan jadi kepala bukan ekor katanya. Itu akan saya bahas juga sekalian ya. Jadi kalau Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan, tidak kunjung diberkati, lapor saya katanya, lapor pendeta itu. Saya akan sobek-sobek Alkitab ini. Ya, karena orang Kristen hidupnya akan naik terus, akan jadi kepala bukan ekor katanya. Kita saksikan dah videonya ya, supaya lebih jelas. Tuhan genapi janjinya. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Allah bukan jadi ekor. Percaya janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah berdusta. Nabi janji, kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau gak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Berarti apa yang saya khotbahkan ini bohong. Orang Kristen jalannya naik terus. Katakan yes. Yang di rumah katakan yes. Katakan aku naik. Anda dengar kan videonya ya? Ya, sekali lagi ini videonya bukan video baru sih. Video sudah beberapa saat yang lalu. Jadi ada beberapa yang ingin saya komentari. Saya komentari dulu yang gampang ya. Orang Kristen hidupnya akan naik terus. Ditambah lagi akan jadi kepala bukan ekor. Itu bukan janji Tuhan kepada orang Kristen. Janji Tuhan kepada orang Israel. Itu ada di perjanjian lama. Orang Israel juga ketika melawan ya, dibawa keluar dari Mesir, mau dipindahkan ke tanah perjanjian, di sepanjang perjalanan ada yang bersungut-sungut ya, tidak mau dengar-dengaran, dibinasakan. Masa lupa sih? Aturan perjalanan itu nggak pakai lama gitu, sampai 40 tahun gitu ya, muter-muter di padang gurun. Sebagian besar ditewaskan oleh Tuhan. Nah, janji yang diberikan kepada bangsa Israel itu sendiri, selama bangsa itu tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, dibinasakan.
di padang gurun, dibuat lama gitu dia. Lah, yang diberikan janji langsung aja langsung dibinasakan kalau tidak dengar-dengaran. Lah apalagi orang Kristen. Bagaimana perjalanan hidup Anda akan naik terus kalau Anda hidupnya malas? Misalnya begini deh. Anda sekolah, kemudian kuliah. Sebut saja kuliah karena malas-malasan ya. Anda drop out. Kemudian setelah drop out, Anda juga malas berusaha. Dikasih modal sama orang tua, tidak dipakai modalnya dengan baik. Dihabiskan, dihambur-hamburkan, main judi, mabuk-mabukan. Padahal Anda orang Kristen, nih contoh ya. Lah bagaimana mungkin kalau Anda hidupnya demikian, gara-gara Anda hanya orang Kristen, hidup Anda akan naik terus. Pakai otak coy. Alkitab tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ya kalau Anda malas ya, hidup Anda hanya mau cari gara-gara sama orang ya. Siapa yang mau dekat sama Anda? Siapa yang mau memberikan rezeki buat Anda? Bagaimana hidup Anda akan naik terus? Oke? Kemudian Anda misalnya rajin deh misalnya ya, enggak jelek-jelek amat, kerja di kantor. Tapi prestasi Anda biasa-biasa saja. Ya Anda bukan troublemaker dah gitu ya. Tapi Anda kontribusinya tidak sebaik teman Anda yang bukan orang Kristen. Iya, teman Anda yang bukan orang Kristen lebih pintar, lebih rajin, lebih dipercaya oleh bos Anda. Lah dia yang jadi kepala, Anda yang jadi ekornya. Dia yang akan jadi supervisor Anda atau bahkan nanti jadi manajer Anda, bahkan mungkin sewaktu-waktu jadi direktur Anda. Dia yang jadi kepala, Anda yang jadi ekor. Lah, jadi jangan Anda ambil ayat Alkitab kemudian main dikhotbahkan. Anda akan jadi kepala bukan ekor. Khotbah-khotbah seperti ini yang membuat orang Kristen jadi malas, meninabobokan orang Kristen. Seakan-akan orang Kristen sudah dijanjikan pasti jadi kepala bukan ekor. Kan dia bilang, janji Tuhan ini, janji Tuhan kepada siapa? Satu, yang diberikan janji pun ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dihabisi. Masa nggak baca Alkitab sendiri sih? Jangan sedikit-sedikit janji Tuhan ini. Bahkan kalau ada juga pendeta-pendeta yang khotbah, klaim janjinya. Janji yang mana mau diklaim? Klaimnya yang mana? Istilahnya kalau Anda beli polis asuransi, Anda bayar preminya nggak? Main klaim gitu. Dan klaim yang mana? Sesuai dengan peraturan di polis asuransi nggak? Anda main klaim. Karena kalau Anda beli polis asuransi pun ada beberapa yang tidak bisa Anda klaim. Misalnya, polisnya bilang tidak menggaransi atau tidak mengasuransi penyakit gigi. Anda ke dokter gigi, Anda klaim, ya nggak diganti. Anda lihat dong polis asuransinya, syarat dan ketentuannya. Jangan dikit-dikit kalau khotbah, klaim janjinya. Janji yang mana? Oke, nah kembali ke persepuluhan. Saya sudah bahas mengenai persepuluhan, sudah 29 episode. Itu menjelaskan buku yang saya tulis ini mengenai persepuluhan. Ya, bagi Anda yang mau mendapatkan buku ini, silakan taruhlah komentar Anda, nanti saya instruksikan, misalnya bisa didapat melalui online mana, misalnya gitu ya. Nah, di buku itu saya jelaskan dengan detail, bahkan saya buatkan videonya di YouTube channel saya ini, 29 episode, Anda ceklah channel saya ini, mengenai apa itu persepuluhan sebenarnya. Oke? Cepat saja ya. Persepuluhan itu adalah cara Tuhan menciptakan suatu ekosistem yang adil untuk seluruh umat Israel. Ya. Mereka yang bekerja di kemah pertemuan, sebut saja kalau sekarang gereja gitu ya, tidak diberi tanah ya. Mereka tidak boleh kerja lagi apa-apa kecuali hanya bekerja di ladang Tuhan gitu ya, melakukan ritual-ritual ibadah dan seterusnya. Oleh karena itu mereka harus dapat makan dari 11 suku lainnya yang dapat tanah, bisa bercocok tanam, bisa beternak. Mereka tidak boleh.
Maka dari itu diciptakanlah yang namanya persepuluhan. Ya. Persepuluhan pun sangat rinci, ya. Di situ dikatakan di tahun pertama dan tahun kedua persepuluhan itu dimakan bersama-sama. Baru di tahun ketiga itu diberikan. Diberikannya pun bukan hanya kepada suku Lewi. Ada 4 pihak yang mendapatkan. Suku Lewi, janda miskin, ya, anak yatim, dan orang asing. Orang asing ini berbicara mengenai orang pendatang. Kalau kita di dalam kehidupan modern, pembantu rumah tangga itu orang asing. Dia berhak menerima persepuluhan. Pertanyaannya, apakah sekarang gereja-gereja kita mempraktekkan persepuluhan sesuai Alkitab? Tidak ada. Percaya saya, tidak ada. Namanya saja persepuluhan, tapi bukan seperti itu persepuluhan yang seharusnya, yang sesuai Alkitab. Kenapa? Karena persepuluhan pun harusnya makanan, bukan uang. Iya. Tabib misalnya, yang waktu itu mendapatkan gaji, ya, tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu, tukang ukir-ukiran yang mendapatkan gaji tidak bisa memberikan gajinya sebagai persepuluhan. Persepuluhan itu hanya boleh hasil tanah dan ternak. Iya, bukan uang. Baru tahu, ada di buku saya itu dan di salah satu dari 29 episode YouTube saya mengenai persepuluhan. Itulah mengapa Lukas yang seorang tabib tidak bisa memberikan persepuluhan. Murid-murid Yesus yang kebanyakan nelayan pada waktu itu menghasilkan ikan dari tangkapannya tidak bisa memberikan ikannya kepada imam, kepada orang-orang Lewi gitu ya. Karena ikan itu bukan bagian yang bisa diberikan sebagai persepuluhan. Binatang yang boleh diberikan tuh hanya 4, lembu, sapi, kambing, domba. Kalau Anda berternak babi, apalagi babi haram, nggak bisa diberikan sebagai persepuluhan. Oke, dan masih banyak lagi aturannya ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu dimakan bersama-sama di pesta pondok daun, 7 hari 7 malam. Baru di tahun ketiga dibagi kepada tadi orang Lewi, janda, anak yatim, dan orang asing. Kenapa dibagikannya 3 tahun sekali? Karena jumlah orang Lewi berbanding 11 sukunya 1:30. Kalau diberikan tiap tahun, maka orang Lewi akan 3 kali lipat lebih kaya. Contoh gini deh, saya gembala sidang, jemaat saya ada 30 kepala keluarga. Masing-masing gajinya 10 juta. Setiap bulan kalau dia kasih saya 1 juta, karena mereka taat mau bayar persepuluhan, mereka tinggal 9 juta kan. Tapi saya lebih kaya, karena saya dapat 30 juta dari 30 orang ini. Nah ini nggak adil. Persepuluhan diciptakan bukan supaya saya jadi kaya. Itu baru berbicara kalau saya punya jemaat 30. Nah supaya adil, makanya Tuhan bikin setahun 3 kali. Bukan setahun 3 kali, maaf. 3 tahun sekali. Adil kan? Jadi tahun pertama saya nggak dapat karena dibagi-bagi makan sama-sama. Tahun kedua makan, baru tahun ketiga. Jadi sama jumlahnya. Ya lebih sedikit lah, nggak apa-apa lah. Oke? Nah, sekarang sudah dimodifikasi oleh gereja-gereja modern. 1, setiap bulan. 2, bentuknya uang. Bahkan janda pun diminta persepuluhan. Itu keterlaluan. Anak yatim pun, bahkan anak sekolah minggu diminta persepuluhan. Pembantu rumah tangga, kebetulan kita punya pembantu rumah tangga. Dia orang asing kan? Betul dia dapat gaji dari kita. Misalkan dia antar anak kita ibadah gitu ya. Oh diminta juga pembantu. Padahal dia orang asing, harusnya dapat persepuluhan. Kapan gereja memberikan persepuluhan? Sebagian dari persepuluhannya kepada janda. Saya nggak pernah dengar. Kemudian Anda tahu nggak, persepuluhan itu pertama kali dikumpulkan, itu dikumpulkan oleh orang Lewi biasa. Kemudian 1/10 dari persepuluhan itu baru diberikan ke imam. Jadi misalnya kalau di gereja modern, kalau persepuluhannya 100 juta gitu ya, maka hanya 10 juta saja, 10% dari persepuluhan ini yang diberikan ke gembala sidang. Yang 90 jutanya untuk orang Lewi biasa atau aktivis. Coba ada gereja yang memberikan 90%-nya ke aktivis dan dia cuma ambil 10%. Nggak ada. Semuanya ke gembala sidang, aktivis cuma dikasih tepukan di pundak. Terima kasih atas pelayanannya ya, Tuhan berkati. Nah ini saja sudah melanggar. Betul di Malaki Tuhan menegur orang-orang Israel yang mogok bayar persepuluhan. Kenapa? Karena imamnya sendiri korup.
Maka mereka mogok. Maka Tuhan marah, kalau kamu tidak bayar, belalang pelahap akan aku kirim. Betul, ayat itu ada di Malaki 3. Tapi Anda harus baca Malaki 1 dan Malaki 2 yang Tuhan marah kepada imam yang korup sehingga umatnya tidak mau bayar persepuluhan. Umat diancam, kalau kamu nggak bayar persepuluhan, aku kirim belalang pelahap, aku akan tidak buka itu tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap langit berbicara mengenai dibukanya tingkap langit supaya hujan turun, supaya tanah subur dan panen bisa berhasil. Harus diancam baru mereka bayar lagi. Tapi itu cerita untuk orang Yahudi yang memang harus mentaati hukum Taurat. Dah panjang lagi dah ceritanya. Jadi intinya, orang Kristen diberkati bukan karena semata-mata bayar persepuluhan. Betul, gereja perlu uang. Saya berkata seperti ini bukan melarang Anda memberikan 10% gaji Anda ke gereja. Anda tetap harus memberi gitu ya. Kalau Anda bisa beri 10% lebih, waduh lebih bagus. Anda bisa beri 30%, waduh hebat. Tapi kalau Anda memberikan 10% dari gaji Anda, itu bagi saya, itu bukan persepuluhan. Itu adalah persembahan yang Anda mau berikan. Jangan sekali-kali sebut itu adalah persepuluhan. Saya tidak setuju. Persepuluhan bukan uang sih sebabnya. Ya. Belum lagi ada aturan tahun Sabat. Waduh, di mana tahun ke-7, siklus tahun ke-7 di mana Anda tidak perlu memberikan persepuluhan. Dan masih banyak lagi. Jadi orang Kristen itu diberkati bukan gara-gara dia bayar persepuluhan. Kalau dia bayar persepuluhan tapi dia tetap malas, bagaimana dia diberkati? Dia bayar persepuluhan, ya, tetapi dia kerjanya setiap hari mau cari ribut, bahkan bosnya pun diajak ribut. Bagaimana bisa diberkati? Apalagi di zaman sulit ini nggak dipecat saja bagus. Bagaimana Anda nantang orang kalau 6 bulan bayar persepuluhan nggak diberkati, sobek-sobek Alkitab, berhenti jadi pendeta. Oh, kalau Anda mau berhenti jadi pendeta, berhenti aja. Tapi jangan sobek-sobek Alkitab. Karena Alkitab nggak pernah cerita kalau Anda bayar persepuluhan 6 bulan pasti diberkati. Coba tunjukkan ayatnya. Nggak ada. Oke, gemes saya gitu ya. Itu saja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.